Iya, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, semangat ya. Nah, Ya, Pak. mana tambahkan dulu lah wajahnya nih, ganteng-ganteng main cantik. Nah, tadi ada yang Belum mandi, Pak. Bapak Belum lihat mandi. ada di harus sudah mandi lah. Tadi Bapak lihat sudah ada yang di apa? Depan rumah kena cahaya matahari, ya, itu bagus itu. Jam-jam ini masih dapat lah vitamin D. Menangkal corona gratis, ya kan? Ya. Wajahnya dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, baik ya. Untuk hari ini dengan sangat ya sedikit terpaksa ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap harus semangat. Kita melaksanakan pembelajaran secara daring karena kondisi atau situasi yang belum memungkinkan untuk kita luring lagi seperti sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Ini sampai minggu depan nanti 2 pertemuan berikutnya juga kita masih daring semua ini ya. Nah, Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama ya. Yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua kemarin apa? Sistem reproduksi ya. Strukturnya, struktur dan fungsi. Nah, sekarang gambar ini. Silakan lihat. Ini laptopnya trouble, tapi Bapak langsung buka online saja. Baik, tampil nggak anak-anak ini? Ya. Tampil nggak? Gambar apakah ini? Orang hamil. Gambar orang hamil, Pak. Bayi, Pak. Hamil. Bapak nggak bisa lihat ini apa? Orang hamil perempuan. Kenapa bisa ada anak di dalam perut? Nah, ini tadi ada anaknya di dalam perut ya. Ayo, gimana? Kenapa orang bisa hamil? Karena pembuahan sel telur dan sel sperma. Iya, bagus. Ini berarti Serani sudah membaca ini. Ada pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, tapi itu kalau terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Nah, jika tidak terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma, seperti apa? Ini Bapak akan coba carikan video ini. Karena laptop Bapak nggak bisa dibuka. Apa pelajarannya? NTK kayak IPA mul. Oh iya, IPA di kamu ya Pak Be. Itu. Memperlihatkan apa? Oh. Tampil nggak anak-anak ini? Tolong matikan mikrofonnya dulu. Tampil nggak anak-anak ini? Tampil Pak Guru. Kelihatan? Kelihatan Videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dari kelima ini rahim yaitu yang bagian endometrium itu berhubung lalu keluar bersama darah sebagai darah menstruasi. Oke, ini fase pertama. Yang udah kosong ini nanti disebut sebagai corpus luteum. Oke, nah corpus luteumnya folikel yang tadi menghasilkan estrogen. Ketika ternyata setelurnya nggak dibuahi, maka folikelnya berhenti memproduksi hormon estrogen. Nggak dihasilkan lagi hormon estrogennya. Padahal Ya, baik. Itu adalah tampilan dari grafik. Ya, ini ada grafik, kemudian ada beberapa siklus yang terjadi pada menstruasi. Nah, dari sini
Tadi sudah ada ya, sudah disebutkan hormon juga. Ada seperti apa perjalanannya, sel telur dan sebagainya. Nah, jika dibuahi nanti terjadi apa? Itu silahkan nanti anak-anak melakukan literasi saat mengerjakan LKPD. Setelah ini Bapak akan bagikan LKPD ya melalui WhatsApp untuk kelompoknya, kan sudah dibagi-bagi ya, biar cepat. Nanti Bapak bagikan LKPD, di LKPD tersebut ada beberapa gambar dan juga pertanyaan, nanti Bapak akan jelaskan ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya nanti kalian Nana diskusinya lewat grup WhatsApp. Bapak nanti masuk di situ. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat di grup WhatsApp tersebut. Bapak akan pandu satu persatu juga ya. Nah, anak-anak saling diskusi. Ya, itu sudah Bapak kirimkan. Silakan didiskusikan. Bapak akan pandu melalui WhatsApp, tapi jangan keluar ya. Jangan keluar dari room ini. Baik, itu kelompok satu namanya grafik. Untuk grafik ya, jadi itu sudah nampak di situ sebenarnya, itu gampang banget. Di grafik itu ada bawahnya ada angka-angka. Nah, pertanyaannya kan jelas banget itu. Kalian bisa lihat di grafiknya ya. Nah, ini bagus ini. Cari dari Google ini, dari Brainly. Nah, bagus ini, mantap ini. Itulah gunanya handphone, bukan hanya game di sini tuh. Lihat punya. Ini kelompok 2 nih. Dari Brainly. Dari sini ada nama dan fungsi. Silahkan kalian literasi dari manapun. Gimana, udah selesai ya? Udah selesai, Pak. Ya. Tampil enggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan nggak ini? Pak, kelompok selesai. Oke. Nah, coba perwakilan kelompok 2 siapa? Tampilkan. Yo, silakan waktunya. Aktifkan mikrofonnya. Iya, bagus. Silakan. Nomor 1. Yang mana, Pak? Berdasarkan Nih, nomor 2 ini. Ini harusnya nomor 1 ini. berdasarkan Ya. Berdasarkan gambar jelaskan jumlah hari yang terjadi pada tiap tahap siklasi menstruasi. Jawabannya, Pak. Pak. Jawabannya fase Tuh, mana menstruasi suaranya? terjadi Apa jawabannya? fase menstruasi terjadi 7 hari. Fase ovulasi terjadi 7 hari. Fase pasca ovulasi terjadi 14 hari. Itu, Pak, jawabannya. Fase menstruasi 7 hari, kemudian fase ovulasi berapa hari? 7 hari, Pak. Jadi 7 hari. Kemudian apa lagi? Fase pasca ovulasi apa ini? Ovulasi berapa hari? 14 hari, Pak. 14 hari. Baik, bagus. Kelompok lain, ada lagi yang mau menambahkan di sini? Atau mungkin beda? Sama, Pak.
Ayo kalau anak-anak simak tadi di video berapa hari? 5 hari, Pak. Siapa yang tahu tadi? Nah, di video tadi ada yang 5 hari. Bagus. Siapa tadi? Siapa tadi jawab? Oh, Adit, bagus. Di video tadi 5 hari. Nah, kenapa di sini 7 hari? Jadi apakah menstruasi ini hanya 7 hari saja atau 5 hari saja? Di video tadi disebutkan hanya 5 hari, ya. Nah, ini harusnya perempuan ya. Nggak menentu. Nah, bagus. Ada yang cuma 2 hari saja, ada yang cuma 3 hari. Ada, Pak. Itu bisa jadi karena fase menstruasi tidak mutlak seperti grafik yang di sini, ya kan? Tidak menentu. 28. Iya, bagus. 28 hari. Gimana? Iya, 28 hari. Bagus. 28 Oke ya, bagus hari. ini untuk kelompok. Ya, bagus untuk tadi siapa kelompok 2 ini perwakilan ini? Adit ya. Adit atau Otnil? Oh, Otnil. Oke. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Loh, mana tepuk tangannya? Ya. Kelompok 2-nya bisa. Sebenarnya jawabannya sudah ada semua di gambar ini yang di atas. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk yang sudah presentasi. Ini tepuk tangan. Oke. Baik. Loh, kok malah diam? Ayo. Mana ini? Saya aja, Pak. Oke, silakan. Ayo. Bagus. Yang mana, Pak? Nggak Dibaca. tahu. Ayo, yang lain matikan mikrofonnya. Ayo, silakan baca kesimpulannya. Yang pertama. Telur tidak dibuahi. Apa? Jika sel telur dibuahi, Ya. maka akan terjadi menstruasi. Terjadi menstruasi. Boleh. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Jika sel telur dibuahi, Jika Jika sel sel telur telur dibuahi. Gitu kan? Dibuahi oleh apa? maka akan terbentuk janin. Akan terbentuk janin. Ada lagi? Yang akan menjadi bayi. Oh, ini lanjutannya ini ya. Ya, Yang akan menjadi bayi gitu. bayi. Terus ada lagi? Ya, Pak. Siklus menstruasi. Ada lagi nggak? Ya, Pak. Ya. Menstruasi. Gimana? Siklus menstruasi. Terjadi dalam 28 hari. Hah? Oh, 28 Hari. hari. Baik, bagus. Ada lagi? Udah, Pak. Oh, udah. Oke, baik. Ini karena waktunya udah hampir habis. Udah mepet. Iya. Jadi kesimpulannya ini, ini bagus sekali ya. Tadi siapa? Neha ya. Nih. Ya, Pak. Yang pertama, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi ya. Seperti tadi ini. Jika menstruasi terjadi jika sel telur ini ya sudah menempel di dinding rahim di sini, tapi tidak dibuahi, maka dinding rahim akan luruh ya, akan meluruh. Ini terjadi menstruasi, dindingnya akan mengelupas seperti itu ya. Nah, itu yang disebut menstruasi. Kemudian apalagi tadi nih,
Tua. Jika sel telur dibuahi sperma, maka akan terbentuk janin. Ya, ini berarti di sini. Ya, ini sel telur dibuahi atau fertilisasi oleh sperma, maka dia akan terbentuk janin seperti yang Bapak tampilkan di gambar awal. Nah ini akan menjadi bayi. Bagus sekali nih. Kemudian siklus menstruasi terjadi dalam, ya ini 28 hari ini totalnya ya, total siklus, semua siklus ini. Karena siklus menstruasi ada 3 fase, totalnya 28 hari. Kalau fase menstruasinya saja itu bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 7 hari, bisa lebih. Seperti itu ya. Iya, bagus sekali nih. Sudah pinter-pinter ini. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Ini bagus sekali. Ya, jadi agak lambat sedikit hari ini. Untuk ujiannya, ya, ujian evaluasinya, ya, pembelajaran hari ini nanti Bapak akan share link Classroom. Ya, yang kemarin ada kan link Classroom. Oh, sudah Bapak share. Nah, di situ nanti Bapak akan masukkan soal. Anak-anak kerjakan soal di situ, nanti akan langsung muncul hasilnya. Ada soal pilihan ganda, dibuka nanti di situ ada quiz. Buka, kemudian dikerjakan. Nanti nilainya akan langsung otomatis tampil. Benarnya berapa, salahnya berapa, nanti akan masuk ke drive-nya Bapak. Ya, jadi setelah ini langsung kerjakan. Bapak beri waktu sekitar, tapi ngerjakannya nanti setelah selesai ini nggak apa-apa. Bapak beri waktu itu sekitar hanya 20 menit lah setelah usai pembelajaran ini. Silakan kalian mengerjakan di Classroom ya. Bapak langsung share soalnya. Oke ya, baik ya. Saya rasa untuk pembelajaran ini sudah cukup. Ya, sebelum kita akhiri, mari anak-anak kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya. Anak-anak yang luar biasa.